Selamat pagi Bapak. Lagi Lagi sibuk apa aja nih Pak? sibuk banyak kegiatan ya sekarang. Yang satu emang di akhir masa jabatan, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan, khususnya administrasi yang belum kelar. Terus tahun anggaran yang akan berakhir di tahun 2020 kan masih ada anggaran yang belum keluar. Nah, semacam honor atau tunjangan untuk perangkat termasuk dana bagi hasil gitu. Jadi emang agak sibuk, belum di istilahnya menghadapi pilkada, belum mau persiapan pilkades ya, itu banyak kesibukan. Aduh, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kesibukan. Mau berbicara sedikit mengenai Mekar Mulia. Sebenarnya ada nggak sih moto dari Mekar Mulia ini sendiri? Kalau moto sih nggak terlalu ini ya, nah, nggak ada lah secara itu, motonya nggak ada kan, nggak bikin moto. Oh gitu ya, boleh, nggak apa-apa sih Pak. Sebenarnya kayak sebenarnya waktu menjabat sebagai kades ini keinginan Bapak pribadi gitu, ingin apa dari Desa Mekar Mulia ini, seperti apa? Ya intinya saya ingin membangun dulu ini jalan. Kalau dibilang 0%, di sana. Kalau dibilang 0% gitu, 0% belum pernah tersentuh coran gitu. Nah, dari tahun 2009 lah, 2009 baru dimulai bocoran. Ya ini alhamdulillah hampir 95% kelar lah gitu. Kenapa masih ada 5% lagi? Karena bikin jalan-jalan baru. Jalan-jalan baru istilahnya. Ya alhamdulillah. Itu tujuannya membangun. Itu awal ya, waktu awal menjabat periode pertama kedua. Alhamdulillah udah khususnya jalan udah hampir selesai semua. Berarti memang targetnya untuk pembangunan jalan itu. Kemudian selama menjabat sebagai kepala desa, potensi-potensi apa yang Bapak lihat dari Desa Mekar Mulia? Kalau dari sisi potensi, Mekar Mulia itu minim ya, minim. Awalnya emang di sini daerah pertanian, jadi dari hasil tanah sawah atau padi. Terus ada orang-orang pengusaha luar yang datang ke Mekar Mulia bikin bangunan Lio Bata Press. Itu di tahun kurang lebih tahun 1999 gitu. Akhirnya warga pada ngikut bangun batu bata atau bangunan Lio gitu. Cuma di sisi lain merusak lingkungan karena tanah-tanah sawah yang ada digali, akhirnya tersisa kubangan air atau kolam. Nah kesininya potensinya mulai karena bekas-bekas galian Lio ini istilahnya banyak kolamnya, akhirnya banyak yang ternak ikan patin. Itu salah satu potensi setelah Lio mulai habis lah istilahnya, mulai berkurang ikan patin. Cuma ikan patin ini apalagi ya istilahnya hampir semua lah kolam-kolam diisi sama yang ternak ikan patin. Jadi salah satu potensi Desa Mekar Mulia itu perikanan. Terkait itu Pak, tadi kan Bapak bilang kalau Lio itu milik pemerintah, maksudnya milik ada pengusaha asing ya, pengusaha luar gitu. Terus itu gimana untuk mekanisme perizinan ke desa sini ya Pak? Di sini nggak ada izin tertulis, Kalau izin tertulis kan berat lah untuk desa mengizinkan secara tertulis, karena itu harus ada izin dari kabupaten juga kan soal galian. Ya, jadi mereka bikin sendiri ataupun tanpa izin dari desa. Nah, anggaplah petani gitu ya, cuma pengusaha kecil gitu.
Jadi nggak ada izin tertulis, kepala desa nggak berani mengizinkan soal galian gitu. Jadi galian di depan itu nggak atas ada perizinannya gitu Pak? Nggak ada. Itu mengangkat sebesar itu dan sebanyak itu gitu? Iya, nggak ada. Nggak ada izin tertulis. Nggak berani gitu. Dari kepala desa yang dulu, nah sebelum apa gitu, nggak ada izin. Lalu bagaimana strategi desa untuk apa ya Pak ya? Maksudnya memperbaiki lingkungan ini gitu ya, karena Pak dilihat pun patin belum penuh gitu ya, maksudnya belum jadi tambak gitu kan. Itu gimana tuh, maksudnya dilihat kan menganga besar gitu Pak? Iya, kalau dari segi kan tadi ada kerusakan lingkungan ya. Iya. Karena bekas-bekas galian itu kelihatan banyak lubang gitu ya. Tapi ya gimana ya? Ya sebagian lagi kebanyakan pakai ternak ikan gitu. Jadi susah untuk diperbaikinya. Tapi seberapa besar kontribusi dari Lio tadi gitu ya untuk desa Mekarumulya sendiri gitu? Kecil, itu kecil. Di sana kan di ujung ada portal. Satu mobil itu cuma 20 biji. Nah hasilnya itu nggak masuk ke kas desa. Dalam arti cuma untuk kegiatan Maulid, Rajaban, Agustusan, sama kegiatan Karang Taruna. Nggak ada untuk honor tambahan kepala desa atau perangkat desa termasuk RT setempat. Semacam itu, karena mungkin setahun paling juga menghasilkan 7-10 juta dari hasil portal itu. Jadi kecil hasil dari Lio itu. Nggak ada istilah pungutan tertentu lah. Kecuali portal itu yang satu mobil 20 biji. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan Maulid itu minimal 500.000 per satu kegiatan kita bantu. Jadi strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengelola, mengembangkan, sama mengoptimalkan Pak dari desa sendiri gitu? Dalam segi apanya? Mengoptimalkan, maksudnya tadi kan dari Lio tadi ya, walaupun memang itu punya asing gitu ya, jadi apa maksudnya peran dari desa? Ya sebelum jalan dicor itu Lio itu potensinya cukup untuk jalannya. Itu kan sebelum jalan dicor itu kan jalan itu rusak. Akhirnya pengusaha Lio itu iuran beli batu kapur atau sirtu. Ya, di sekitar tahun 2009 sampai 2014 lah. Itu kontribusinya lumayan istilah untuk jalan waktu itu, karena jalan belum total dicor semua. Jadi emang ada kontribusinya pengusaha itu untuk jalan waktu itu. Dan waktu itu jalan masih tanah, masih tanah. Jadi emang ada kontribusinya. Kalau ke arah tadi apa namanya? Yang mengoptimalkan lalu mengembangkan potensi gitu, maksudnya dari desa sendiri itu seperti apa keinginannya gitu. Karena kan kemarin dengar juga katanya 2019 itu udah mulai ditinggalkan untuk Lio sendiri. Iya, karena ya akhirnya ke itu ke ternak ikan gitu. Karena ikan poti, jair, tempat pemancingan gitu ya. Berarti sebenarnya tanah itu milik pribadi, milik perorangan gitu. Kalau untuk BUMDes sendiri Pak, untuk BUMDes kan sudah diberi keluasan buat desa itu mendirikan BUMDes ya untuk menggali potensi desanya. Kalau di Mekarumulya ini BUMDesnya ada apa aja sih Pak? BUMDes itu yang pertama yaitu butik, ya butik itu kurang lebih 3 tahunan ya. Cuma kalau dibilang rugi lah, sekitar dari modal 28 juta paling ada, total sisanya sekitar 25-an dan segitu. Sisanya macet gitu, banyak yang nunggak pakaian. Yang kedua soal sewa tenda ajar.
Alhamdulillah itu ada pemasukan minimal 2 sampai 3 juta setahun itu ada. Tapi tenda ini kan kalau untuk yang meninggal, untuk yang tahlilan, untuk yang pengajian gratis. Dan cuma dikasih untuk yang pasang atau yang narik ongkos mobil gitu. Yang ketiga soal dana bergulir pinjam. Itu ada yang sebagian macet, tapi dalam segi total modal nggak rugi. Cuma keuntungan jadi keambil gara-gara ada yang macet. Gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Pak? Maksudnya kan bisa untuk misalkan diantisipasi atau gimana gitu. Maksudnya dalam pengelolaan. Ya karena usaha, kan yang pinjam itu kan yang jalanin usaha warung. Nah begitu warungnya tutup, bangkrut, otomatis mereka nggak setor gitu. Yang keempatnya yang baru tahun sekarang itu ternak ikan patin. Itu lebih modalnya untuk sewa atau gadai 30 juta, yang sisanya 10 jutaan lebih untuk beli ikan, bibit ikan sama baru berjalan itu. Jadi kontribusi BUMDes itu kecil hasilnya, tapi modalnya nggak hilang gitu. Waktu itu melihat di belakang, Pak, yang ketahanan pangan kalau tidak salah, itu ada area seluas itu apakah ada untuk desanya atau gimana itu, Pak? Pengelolaannya atau gimana, dikembalikan ke desa atau seperti apa? Itu kan tanah aset Pemda. Rencananya itu untuk pemakaman dari perumahan-perumahan yang ada di Kerawang itu. Perumahan Perumnas, perumahan Galuh, Resinda, Grentaluma, itu tanahnya ada di sana. Cuma kan dikasihkan ke pemerintah Kabupaten Karawang untuk rencana pemakaman umum. Nah, di sini kan belum dikelola sama Pemda untuk pemakaman. Selama udah lebih dari 20 tahun lah tanah itu nggak diadakan pembangunan. Akhirnya masyarakat selama 20 tahun lebih ini tanah yang sudah dibebaskan itu dikelola sama masyarakat. Ya hasilnya juga untuk masyarakat sendiri yang ngelola sebagai petani palawija itu. Jadi nggak ada istilah kontribusi untuk pemasukan ke desa, nggak ada. Desa nggak mengut hal-hal semacam itu. Bahkan pajak PBB juga kita nggak ambil karena udah diblokir PBB-nya sama Pemda. Jadi dibebaskan dari PBB ya? Iya. Terus kemarin tuh ngeliat kayak di kerukan gitu ada bebek-bebekan gitu, Pak, emang? Iya, begitu ada program ketahanan pangan dari Kodim, masyarakat sama desa punya ide bahwa lokasi itu pengen dijadikan tempat wisata keluarga, bukan tempat wisata besar-besaran ya, wisata keluarga, termasuk tempat bermain anak-anak. Karena di sana kan ada pohon jati yang cukup banyak, jadi cukup nyaman atau berteduh dikala orang berkunjung di sana. Akhirnya ada salah satu pengusaha yang beli mainan bebek-bebekan gitu ya, untuk dijadikan tempat bermain lah istilahnya, digunakan, termasuk ibu-ibu yang bikin warung-warung. Tapi tadi dijelaskan bahwa memang itu belum jelas gitu ya kepemilikan siapanya gitu. Kan kita tanahnya tanah Pemda. Iya. Jadi harus ada izin. Sedangkan situasi sekarang kan karena COVID kita hati-hati, nggak ada boleh orang berkerumun. Tutup. Jadi tutup dulu. Masuk. Keluar nih.
Apa di sini? Ada yang keluar, ada yang keluar. Di sini. Jadi emang masyarakat atau desa itu berharap itu dapat dilanjutkan untuk tempat wisata keluarga. Tapi berarti sejauh apa peran desa untuk mengusahakan perizinan atau tanah dari ketahanan pangan itu? Jadi saya udah mengajukan permohonan izin ke Kodim, ke Pak Dandim, tapi belum ada izin. Berarti tetap akan diusahakan untuk Insya Allah karena itu ada potensi itu untuk tata kelola sama tata usaha warga sekitar. Selain itu kan kalau Pak, kalau mungkin kayak gitu. Jadi potensinya itu banyak yang jualan, terus hasil dari perkebunan itu kalau ada yang dagang di sana nanti di ini lah istilahnya dijajarin untuk dijual dari hasil pertanian perkebunan itu. Rencananya gitu desa. Kan ada orang berkunjung, ini ada buah istilahnya dari hasil perkebunan, ada sayur-sayuran, ada ubi-ubian. Nah, itu rencana desa ke sana kayak semacam pasar kecil-kecilan gitu, cuma di hari tertentu. jadi berarti itu target yang akan dicapai. Iya, gitu. target yang akan ditempuh, tercapai atau tidaknya nggak tahu nih. Kalau target yang sudah dilaksanakan selain jalan dari ada potensi itu ya, selain untuk bisa membangun jalan, target apa yang sudah dicapai? Untuk program desa, Iya. bukan. Kalau program desa itu banyak deh. Nah, khususnya pembangunan dari segi pendidikan, kita bikin PAUD, gedung PAUD, terus fasilitas pendidikan kita tiap tahun dianggarkan. Dari segi kesehatan kita bangun posyandu sampai 3 titik. Cuma harusnya butuhnya minimal 6 lah maksimal. Cuma kendala tanahnya yang nggak ada, tertunda. Kan untuk membangun itu harus tanah. Dan segi kesehatan maupun kepemudaan kita bikin lapangan bulu tangkis, kita fasilitasi sarana-sarana alat-alat olahraga, bola, net, dan yang lainnya. Terus dari ibu-ibu yang suka senam kita kasih kaos senam sama sound systemnya sampai 2 titik. Itu desa itu terus berpikir gimana yang biar melaksanakannya. Dari segi kesehatan juga kita bangun toilet umum, sarana air bersih, terus pengeramikan rumah orang yang tidak mampu dikeramik, plester, keramik sama plester. Itu kan orang kesehatan juga kan. Orang kalau tidur di bawah tanah, di atas karpet itu nggak sehat. Nah, walaupun rumahnya kecil tapi masih kuat, tapi kita terus dilaksanakan pengeramikan kan nyaman. Gitu. Banyak yang telah dilakukan sama desa selama 12 tahun. Jalan-jalan, saluran poco, tapi saluran poco terus terang belum kelar semua. Kalau jalan-jalan setapak hampir selesai. Itu saluran poco masih banyak kendala. Ada yang di sisi lain orang tanahnya ngasih izin, belasan nggak diizin, akhirnya kita belum bisa bangun. Jadi dari segi apapun kita terobos terus biar masyarakat merasakan. Kalau tadi kan peran dari desanya, kalau partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi atau membantu desa dalam
mengembangkan potensi desa itu sendiri, ada nggak sih Pak? Agak minim mbak, agak minim. Masyarakat itu kurang ya, dalam arti nggak responsif, kurang responsif. Macam ada saluran untuk melancarin air untuk pertanian. Sekarang kan gorol juga, harus dikasih upah. Jadi kontribusi masyarakat dalam hal merojong apa tadi Yang ikut mengembangkan agak sulit, ya nggak apa-apa sih, mereka mungkin lebih percaya ke pemerintah desa, apapun soal pembangunan bisa dilaksanakan. Yang penting mereka bisa minta ini, dikasih. tidak dikasih gitu. Makanya itu harus tiap tahun anggaran. Kalau dari peran pemerintah kabupaten untuk Desa Mekarmulia sendiri itu ada nggak sih Pak, selain soal anggaran dan perizinan? Ya kalau dari kabupaten kan sebelum dana desa turun itu memang soal pembangunan itu cukup besar kayak sebelum dana desa turun. Kan jalan-jalan ini yang gede itu kan dibangun sama pemerintah Kabupaten Karawang. Gitu dana desa turun, tapi kita yang covernya itu yang kecil-kecil, jalan lingkungan, jalan setapak, sarana pendidikan. Cuma yang sulit ini untuk sarana ibadah, belum ada aturannya untuk bangun masjid, untuk pedagang musola dari dana desa. Ini yang jadi kendala. Sedangkan masyarakat kan ini pengen bikin madrasah, ini pengen bikin musola, ini jadi kendala karena belum ada peraturannya untuk sarana ibadah. Untuk pengalokasi dari dana desa tadi. Iya. Sekarang, lalu solusinya gimana Pak? Solusi atau apa ya, inisiatif dari pemerintah desa sendiri untuk gimana sih caranya biar kita bisa menuruti apa yang masyarakat mau? Iya, itu ada dana bagi hasil DBH, cuma kecil, misalkan masjid ini mau ngerehab, cuma kita bantu paling gede juga 5 juta kita ngambilinnya, karena masuk Kan Bapak kunci. terus dari kantong pribadi lah sisanya, dari portal mungkin ada patah gitu. Yang terakhir yang terkait pandemi Pak, gitu kan, pasti kan semua orang mengalami dampak ya dari adanya corona ini. Lalu ada nggak sih peran dari Pemkab dalam memperbaiki pemulihan ekonomi? Pemkab terus terang kecil, bantuan sosialnya cuma 300 per bulan. 300 per bulan? Iya per bulan selama 3 bulan lah. Kecil kontribusi Pemkab. Untuk berapa? Bantuan sosial kurang lebih 40 lebih. 40. Hanya 40 Pak? Kita saya cek dulu ya palingnya. Jangan lupa datanya. Bantuan sosial 700 di Pemkab totalnya berapa? 40-an ya? Ini yang naik nanti. 40 desa. 40 mbak. Bayangin. Desa, di dana desa 600 kali 3 bulan 300 kali 3 bulan lagi. Pemkab cuma 300. Makanya saya agak heran gitu. Bapak agak heran. Di saat situasi masyarakat butuh, sedangkan Pemkab mau waktu itu ibu lah menghadapi politik, kecil sih anggarannya untuk mengatasi COVID ini yang sifatnya sosial.
Berarti kalau untuk usaha atau potensi desa seperti ikan patin, tambak ikan patin dan rio itu berarti semua diserahkan sama pemiliknya. Mereka pada punya modal pada dasarnya, karena kan rata-rata yang punya empang itu karena punya usaha rio tadinya. Ya emang sebagian lagi petani biasa, nah ada yang ngontrak, ada yang sewa gitu. Berarti kalau ngontrak atau sewa dia punya modal. Right. Berarti desa menunjang di memfasilitasi di jalan seperti itu. Iya. Dan perizinan. Emang belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten itu khususnya untuk bantuan ikan. Nah ini harus disampaikan ke dinas pertanian atau dinas perikanan. Ya, soalnya kan Kalau dinas pertanian cukup mbak, traktor, mesin pompa, gitu, bibit, padi, pupuk. Ini untuk perikanan belum nih. Kemarin juga kan memang ada itu ya, sejak ada corona ini memang diturunkan bantuan untuk ternak atau yang punya tambak-tambak ikan kayak gitu. Sebenarnya udah menyentuh ke masyarakat belum sih Pak? Belum. Cuma ini kalau dibikin kelompok, Mbak, ada deh. Kalau bikin kelompok ini bisa ratusan. Kalau misalkan kita ngajuin ini nggak dapat, ini jadi masalah. Desa juga hati-hati. Karena kan ada sekitar lebih dari 30 hektar kolam-kolam ini. Dan itu milik banyak orang. Kalau ini satu kelompok atau dua kelompok pembagian, yang lain enggak, ramainya ke desa. Jadi desa nggak berani ngajuin untuk bantuan. Puluhan ini, bukan ratusan, puluhan. Nanti dibantu sama desa, didorong ke sana untuk bantuan. Ini nggak dapat, ramai itu desa. Kalau 10, 20 orang sih bisa ya. Ini lebih dari 80 lebih. Ini jadi kendala untuk ngajuin bantuan. Tapi udah pernah dengar soal itu nggak sih Pak, soal peraturan itu yang kalau setiap desa itu yang punya peternak ikan gitu bisa untuk mengajukan gitu sudah? Bisa. Tapi udah ada sejauh apa gitu? Belum ada yang. Dulu ada dari UBP ya, fasilitasi. Cuma nggak kompak itu, minta data KTP apa, nggak dilanjutin. Gitu. Nggak dilanjutin. Ya sudah, sekian wawancara kita hari ini Pak. Oh iya, iya nggak apa-apa Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Nanti kalau memang sudah selesai kita kirimkan ke Bapak. Ini deh soal apa? Dibantu lah soal tempat lokasi wisata. Tuh Pemda gitu biar diizinkan ke depan setelah COVID ini ada. Maksudnya untuk perizinan seperti yang tadi Bapak sampaikan untuk wisata ke Flores. Paling nanti kita coba koordinasi dulu dengan DPR kami gitu kan, gimananya nanti mungkin akan diteruskan lagi ke pihak desa. Ada asli Perawat? Enggak, bukan Bekasi Bapak. Bekasi? Bukan, Cianjur. Ya semua bukan lokal sini. Jadi mungkin nanti kan baru tahu sedikit-sedikit juga tentang tadi yang kawasan ketahanan pangan tadi. Paling nanti kita coba koordinasi juga sama DPM. Nanti outputnya seperti apa kita kabarkan untuk desa. Paling kalaupun memang ada tindak lanjut serius, nanti kita hubungi lagi desa seperti itu. Ada potensi itu minimal untuk bukan untuk pemasukan desa nggak ambil semacam itu. Minimal untuk warga sekitar usaha dagang. Peningkatan ekonomi ya. Peningkatan ekonomi.
itu ada yang pernah pas waktu rame-ramenya ada yang dapat 1 juta, Iya. ratusan ribu. Tapi maksudnya mau ini di luar ini ya Pak udah selesai gitu kan. Maksudnya di sejauh ini segimana sih maksudnya ditindaklanjutin sama Pemkabnya itu alasan ditolak atau sebagainya itu kenapa gitu? Nah, kita kan nggak minta izinnya ke Pemkab. Halo. Nggak boleh. Iya, jadi izinnya ke Kodim. Iya. Sementara kan Kodim udah MOU sama Pemkab bahwa lahan itu bukan untuk tempat wisata, untuk ketahanan pangan. Mungkin Kodim juga takut disalahkan. Di saat pandemi gini banyak orang berkerumun, akhirnya kena gara-gara diizinkan gitu. Iya, mungkin resiko juga karena ya, jadi berarti kalau dari desa belum ada omongan untuk ke Pemkabnya ya? Belum. Baru. Tapi Dandim itu menjelaskan nggak sih Pak alasan itu gitu, maksudnya alasan tidak diterimanya apa tadi sudah Ya dijelaskan? alasannya itu karena untuk program ketahanan pangan bukan untuk tempat wisata. Tapi ketahanan pangan pun di sana belum semua belum dipergunakan. Iya, seharusnya Dandim itu pada hari itu ambil secara lisan, ngobrol secara terbuka. Jangan istilahnya begitu saya desa ini itu kan nggak punya jawab sehari-hari penolakan. Seharusnya sharing dulu. Oh, jadi itu emang tidak ada obrolan secara langsung? Tidak ada. Jadi pengajuan audiensi istilahnya Iya. terus langsung ditolak kan gitu ya? Kalau untuk itu kita juga coba koordinasi dulu lebih lanjut sama dosen kita gitu. Nego. Duduk. Sudah. Paling seperti itu aja Pak, gitu kan kita sudah tampung juga gitu apa yang memang dibutuhkan sama desa gitu. Jadi coba kita nggak menjanjikan banyak gitu Pak, cuma kita coba usahakan dulu. Gitu. Kita rapat internal dulu terus pengajuan ke DPM bagaimana prosesnya. Terima kasih banyak Pak.